datang ke penjara menanyakan tentang takwil mimpi. Nabi Yusuf terkenal sebagai orang soleh di penjara dan bisa menakwilkan mimpi. Maka ada dua orang yang datang menceritakan mimpinya dan berhasil seperti apa Nabi Yusuf takwilkan. Maka waktu terjadi raja mimpi diingatkanlah ya kalau ada seseorang yang di penjara Yusuf itu pintar bisa menakwilkan mimpi. Raja bilang coba tanyakan tentang mimpi saya. Ditakwilkanlah mimpinya. Setelah itu raja mengatakan datangkan kepada saya. Saya ingin dia menjadi penasehat saya khusus gitu. Nah, ini juga anak angkatnya gitu. Maka dikatakan pada saat itu coba tanya dulu sebelum saya mau diangkat kasih jabatan apapun, bagaimana keadaan para wanita yang memotong tangan-tangan mereka itu. Karena isunya Nabi Yusuf yang mau mengganggu mereka. Maka semuanya perempuan itu memberikan kesaksian, kami tidak pernah mengetahui hal-hal yang buruk. Yusuf cuma lewat. Dia tidak potong tangan kami, dia tidak apa. Kami yang salah sendiri. Nah di saat itu ratu baru mengatakan, sekarang kebenaran harus disampaikan. Kalau memang saya dulu yang tawarkan diri saya dan dia termasuk orang jujur. Dia tidak mau memang melakukan. Maka setelah itu, karena dia bersabar, tetap bertakwa. Ini kan takwa ya. Dia tetap jaga kontrol dirinya walaupun dia dimasuk penjara. Walaupun ada karena kalau di secara akal-akal saya, kalau dia iyakan si ratu kemarin, hidupnya enak. Udah dia bisa biologis walaupun haram zina. Kemudian juga dia bisa dapat tinggal di istana. Pasti perempuan ratu itu akan bela dia. Tapi dia tinggalkan karena itu haram. Itu namanya bertakwa. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Maka akhirnya Allah muliakan dia. Lalu raja memanggilnya dan dikatakan dia diberikan jabatan. Itu Nabi Yusuf menjadi orang yang punya jabatan tinggi di kerajaan tersebut. Sampai akhirnya beliau wafat di istana itu tentunya. Nah ini contoh saja bagaimana penyatuan antara ketakwaan dengan kesabarannya. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang dilipat gandakannya pahala-pahala orang yang bersabar dan bahwasanya mereka akan diberi balasan dengan pahala yang lebih baik daripada amal-amal mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 96, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami benar-benar akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya di sini bisa mendapatkan dua hal. Pahala melimpah dari sabarnya dan juga amal apapun yang dia kerjakan karena dalam ujian maka akan dilipat gandakan pahalanya. Akan dilipat gandakan pahalanya ya. Jadi beda pahala orang yang beribadah di saat sedang ada ujian sehingga dia melaluinya dengan sabar dengan orang yang sedang tidak diuji ya. Intinya makin berat sebuah ujian dan kita tetap beribadah maka makin besar pahalanya. Makanya kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya kadar ujian itu datang. Tidak mungkin sama orang yang sholat subuh di Indonesia, misalnya rumahnya dekat masjid ini, jalan kaki, dengan orang yang di Rusia sekarang misalnya musim dingin, dinginnya -5, -10, tapi tetap ke masjid. Saya teman-teman kita muslim, Masya Allah di Rusia itu lagi salju, penuh semuanya. Mereka tetap sujud di salju itu. Ya. Mereka tetap sholat subuh dingin sekali. Itu beda pahalanya, karena ujiannya lebih berat gitu ya. Jadi kalau ibu dan bapak mengerjakan sebuah perintah agama dan melalui satu proses yang berat, kita ngantuk banget, tapi ingin sholat malam, lalu kita tetap berusaha sholat, ya dengan orang yang memang tidak bisa tidur, kemudian dia sholat malam itu beda pahalanya, ya sudah beda. Begitu juga dengan ujian sama, orang yang ringan beda pahalanya dengan orang yang sedang, ujiannya orang yang berat itu beda semua, akan ada sesuai dengan kadar ujian itu datang. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar termasuk urusan yang wajib ditekadkan. Yang seharusnya bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan bersandar kepadanya dan berusaha untuknya. Kita selalu menggunakan sabar sebagai perangkat kita. Sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang wajib dibulatkan tekadnya untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya ibu punya dua opsi ya bagi orang yang berbuat zalim kepada kita. Opsi yang pertama, pernah saya jelaskan itu, ibu murni dan bapak sekalian dendam.
Ada orang gosipin kita, ada orang fitnah kita, ada orang ambil hak kita. Udah kita dendam. Ya Allah butain matanya. Misal. Pincangin kakinya. Apalah. Matikan dia. Contoh. Karena dia terasa terdolimi banget. Hartanya diambil misalnya. Atau dia disakiti, dirusak nama baiknya. Bisa. Dia terdolimi. Karena orang yang terdolimi tidak ada hijab antara dia sama Allah. Bisa diterima doanya. Tapi ini murni balas dendam Bapak Ibu sekalian. Allah kabulkan matanya buta. Bisa dapat apa? Gak ada. Cuma dendam saja. Bolehkah? Boleh. Karena dia terzalimi. Haknya dia. Gitu kan? Tetapi ada opsi yang lebih baik. Ibu dan bapak doakan agar dapat hidayah. Supaya dia dapat hidayah. Dia tahu kesalahannya. Dan kemudian Allah ubah dia. Dari sifat buruk itu menjadi sifat yang baik misalnya. Kalaupun dia utang. Supaya dia bayar. Dia bayar utangnya nih. Dia tersentuh secara keimanan. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah. Mungkin kebetulan dia hadir di masjid dekat rumahnya. Lalu dia dengar ceramah. Lalu dia tersentuh. Dia merasa ya dia harus kembalikan hak kita misalnya. Dan setelah itu dia dapat petunjuk. Dia bisa menjadi orang yang soleh atau soleha. Maka kita panen pahalanya. Itu juga lebih baik. Dibandingkan kita hanya sekedar dendam saja. Nah seperti itu yang dimaksud di sini. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan. Maka sungguhnya itulah yang harus menjadi sebuah tekad yang dipertahankan atau dilakukan, kata Allah SWT. Yang kelima, Allah SWT menggantungkan keberuntungan pada sabar. Tidak ada orang sabar yang rugi, tidak ada. Jadi jangan pikir, saya kalau sabar saya rugi. Enggak rugi. Justru untung. Ya, kalau orang sabar itu untung. Sekarang ada orang caci maki Bapak Ibu sekarang. Caci maki. Bapak Ibu enggak layani. Sebenarnya kita beruntung itu. Kita jadi enggak emosi. Kita jadi enggak dapat dosa. Malah dia dapat dosa, kita dapat pahala. Karena kita coba bersabar gitu kan. Itu berbeda. Karena selama kita tidak membalas seseorang yang menyerang kita, maka kita akan terus panen pahala. Baik dari dia, dari pahala-pahala dia akan diberikan kepada kita. Atau memang Allah SWT akan berikan kita catatan pahala tambahan di buku amal kita. Allah SWT memastikan bahwasanya keberuntungan, kemenangan pasti didapatkan dengan kesabaran. Dalam surah Al-Imran ayat 200. Ya ayuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini ayat terakhir dalam surah Al-Imran. Karena Al-Imran surah nomor 3 itu 200 ayat. Nah ini ayat ke-200-nya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Terus Allah bilang lagi apa? Dan kuatkan kesabaran kalian. Jangan cuma sabar sekali. Jangan cuma sabar sehari atau sabar di awal saja pertengahan lalu kendor. Tidak, kuatkan sabar itu sampai selesai permasalahannya. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Mana beruntung diberikan kemenangan. Ya. Yang keenam, Allah SWT memuji hamba-hambanya karena bersabar. Sebagaimana dia memuji Nabi Ayyub alaihissalam. Artinya dipuji di sini Allah menjadikan atau memberikan balasan maksimal kepada dia, solusi maksimal bagi dia, gitu kan? Sebagaimana Allah ceritakan Nabi Ayyub. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada istilah kita di Indonesia itu sabar Ayyub, ya. Karena Nabi Ayyub ini sangat penyabar. Jadi kalau mau sabar, sabarlah seperti Nabi Ayyub karena sabarnya luar biasa gitu ya. Allah menyebutkan dalam surah Shad ayat 44, Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayyub seorang yang sabar, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ini yang saya ketahui ya sebatas ilmu saya. Nabi Ayyub alaihissalam itu dia menikah, awal pernikahan dia 20 tahun pertama. 20 tahun pertama, semuanya kenikmatan. Semuanya, tidak pernah ada masalah. Bahkan Allah karuniahi dia 12 orang anak dari istrinya ini laki-laki semua. Semuanya tampan-tampan, semuanya pintar-pintar, ya, laki-laki semuanya. Nabi Ayub sendiri tampan, tokoh masyarakat, seorang nabi, kaya raya, istrinya juga cantik, sempurna. Pokoknya kehidupan mereka ideal sekali. 20 tahun. Tahun atau hari pertama tahun 21, Allah Subhanahu wa taala datangkan ujiannya dalam 3 hari Bapak Ibu sekalian. Ujian datang dalam 3 hari, habis semuanya. Hari pertama ujiannya, 12 orang anak laki-lakinya lagi makan di satu ruangan, kayak ruang itu, rubuh atapnya, mati semua. 12 anak laki-lakinya mati semua dalam 1 hari. Bukan 1-2 ya, 12-nya semua. Dalam 1 hari, tidak punya anak langsung.
Habis ceritanya. Kan orang mungkin mati anaknya 1, 2, ini 12 semua mati. Hari kedua, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan hama di perkebunan dan peternakannya, habis semua. Hari kedua jadi miskin, gak punya apa-apa. Karena masa itu kekayaannya di harta hewan ternak dan perkebunannya. Habis semua. Di hari ketiga, Allah datangkan ujian, kena penyakit kulit. Ya, semua orang menjauh dari Nabi Ayub. Karena takut tertular. Padahal dia itu Nabi. Dia harus berdakwah kan gitu. Tapi datang ujian. Nabi Ayub tidak mengucapkan satu kata. Bukan lagi gerutu banyak. Satu kata. Mengeluh kenapa ya Allah, gak ada. Jadi nikmat aja prosesnya. Dalam 3 hari, habis gak punya anak, habis gak punya harta, juga kena penyakit yang menular lagi. Ya, luar biasa. Ada beberapa asar menyebutkan istrinya pun menjauh, ada yang mengatakan istrinya tetap menemani dia, bersama. Maka berjalan, sampai kurang lebih 18 tahun. 18 tahun begitu keadaannya. Gak punya anak, gak punya harta, ya, dan juga kena penyakit yang menular. Istrinya sempat bilang, wahai Nabi Allah, gak usah minta lagi keturunan sama Allah, gak usah minta harta, minta Anda disembuhkan saja. Tak sembuh saja, supaya bisa berdakwah. Sekarang orang semua menjauh karena penyakit ini. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa tahun dulu kita merasakan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Istri tahu nih, 20 tahun tidak ada masalah. Berapa lama sekarang kita diuji? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Belum berimbang. Belum berimbang. Ini kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya 1 tahun 365 hari kita sehat. Tahun kedua Allah uji seminggu aja flu. Luar biasa. Satu kampung tahu kalau flu. Seakan-akan dia ini sudah kena musibah yang paling besar. Cuma flu doang. Dia 1 tahun kemarin tidak apa-apa. Pernah rasa 1 tahun gak sakit ya? Gak sakit 1 tahun bisa berjalan. Gak flu, gak demam gitu ya. Ada berlalu. Tapi kita lupa kadang-kadang dengan ujian sedikit itu. Maka dia bersabar sampai 20 tahun. Setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa begini, mengatakan, Rabbi, anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Engkau telah menimpahkan padaku ujian ini, penyakit ini. Dia cuma sebutkan penyakit ya. Tapi Engkau zat yang maha penyayang. Apa maknanya? Wa anta arhamur rahimin, dan Kau zat maha penyayang. Artinya kalau Kau mau sembuhkan silakan ya Allah. Kalau Kau masih mau uji saya terima. Coba bayangkan luar biasa sabar. Setelah 20 tahun. Dia enggak bilang ya Allah ini 20 tahun sudah berimbang dong. Harusnya enggak. Kalau Engkau ingin silahkan ya Allah sembuhkan. Kalau mau uji lagi saya masih sabar. Apa yang terjadi Bu? Ini perhatikan buah sabarnya ya. Disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang masalah ini. Pada hari itu Allah kabulkan. Yang paling pertama Allah hilangkan penyakitnya. Allah munculkan sumber mata air di dekat ranjangnya beliau. Disuruh oleh Allah SWT mandi dengan air itu, hilang penyakitnya. Dipakai sama Nabi Ayub mandi. Hilang semua. Bahkan Nabi Ayub jauh lebih tampan, lebih bersih dari 20 tahun yang lalu. Setelah pakai air itu. Kuasa Allah SWT. Di hari kedua, terdengar oleh masyarakatnya, kaumnya dia, oh Nabi Ayub sudah sembuh. Kan ini yang membuat mereka lari kan. Akhirnya mereka semua datang, mereka bawa hadiah. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa unta, ada yang bawa domba, ada yang hadiahkan, wakafkan kebunnya. Dalam 1 hari, harta Nabi Ayub kembali 2 kali lipat dari yang 20 tahun lalu. Tidak kerja, dikasih orang. Gampangnya Allah kembalikan. 1 hari, Allah kasih 2 kali lipat, cuma pemberian orang. Dan tidak kerja. Di hari ketiga, istrinya diinformasikan hamil. Dan setelah itu melahirkan 24 anak laki-laki. Ya. Coba bahas ya kisahnya Nabi Ayub. Ya. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesuburan, melahirkan 24 anak. Ya, karena Allah mengatakan kami balas Ayub itu dengan kami lipat gandakan. Hartanya, kesehatannya, keturunannya. Didobelkan semua sama Allah. Jadi akhir daripada kesabaran itu ada sesuatu yang manis di situ. Cuma kita sabar gak sih gitu? Kita sabar gak melaluinya? Nah seperti itulah. Orang kan kalau mau ujian kita dulu waktu masih SD, SMP, SMA mau naik kelas. Kan harus ujian belajar ya. Tapi buahnya apa? Kalau kita belajar ranking 1 misalnya. Oh itu
Luar biasa bahagianya. Orang tua juga bangganya karena ditulis angkanya dengan pulpen warna hitam gitu ya. Kalau di tahun 90-an dulu, 80-an begitu dulu ya. Kalau sekarang saya tidak tahu sudah seperti apa, tapi gitu. Dibandingkan ditulis angka merah, malu ngeliatin raportnya sama orang tuanya gitu ya. Jadi memang ujung ujian itu ada sesuatu yang menunggu kita. Tinggal kita mau melalui proses. Enaknya itu sebagai seorang muslim Bapak Ibu sekalian, kita sudah dapat bocorannya. Bocoran sudah ada ini. Dari awal siapa yang manusia diciptakan, lalu prosesi nabi-nabi datang, kitab-kitab turun, kaum yang beriman selamat, kaum yang kafir begini. Selama kita hidup, panduan hidup kita apa? Mana makanan, mana minuman, mana pergaulan, mana pendapatan yang boleh, tidak boleh. Dan akhir semua ini, nanti kau akan mati ya. Mati itu masuk ke alam barzah kuburan. Kuburan itu taman dari taman surga kalau beriman, atau lubang dari lubang neraka kalau orang kafir. Kemudian akan ada kebangkitan, ditimbang amal hari kiamat. Yang lolos masuk surga. Surga itu begini loh, dirincikan tanahnya, pintu gerbangnya, pohon-pohonnya, bidadari dan bidadaranya, istanahnya, pakaiannya, buah-buahannya, semua rinci. Ya, dirincikan dengan banyak ayat. Ini kalau Bapak Ibu mau kembali di playlist YouTube kami ada bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. 30 bab saya bahas tentang surga. Kemarin waktu kami haji, karena lumayan 20-an hari kurang lebih, saya bedah buku ini sampai habis juga untuk jemaah haji. Dan kita sempat online. Saya ulangi kembali 30 bab tentang surga itu dari pintu gerbangnya, istanahnya, tanahnya, kebun-kebunnya, dipan-dipannya, permadaninya, pakaiannya. Wah, luar biasa udah. Susah sekali digambarkan gitu indahnya gitu ya. Begitu juga dengan neraka. Diceritakan di buku itu sekitar 33 bab. Semua juga sudah kita rincikan. Jadi memang ada balasan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, tinggal kita ikuti dengan keyakinan ya, bahwasanya memang di ujung setiap ujian itu akan ada sesuatu yang besar. Kemudian 2 poin yang terakhir yang disebutkan ini, poin 7 dan ke poin 8, tentang sabar di dalam Al-Quran. Ya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa para malaikatnya akan masuk ke dalam surga, lalu mereka akan mengucapkan salam kepada orang-orang mukmin di dalam surga karena kesabaran mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti insyaallah, dan saya berharap Allah SWT betul-betul memberikan kepada kita dan kita penuh keyakinan Allah akan kabulkan doa itu ya. Semoga Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu kita ini tentunya. Allahumma amin. Dan kita akan saksikan firman Allah ini. Nanti kalau kita sudah masuk ke istana kita di surga, Bapak Ibu sekalian, malaikat akan datang dan mengucapkan ini pada kita. Itu semua karena kesabaran kita. Nanti akan kita jelaskan setelah baca ayat ini, sabar dalam 3 hal ya. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sama 24, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yang artinya, dan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, ya maksudnya pintu-pintu surga, sambil mengucapkan selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Maksudnya apa? Surga tempatnya orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini dalam 3 hal tadi saya bilang, saya mau sampaikan. Ini pernah kita singgung, tapi saya ingatkan kembali. Yang pertama, Bapak Ibu harus sabar dalam mengerjakan ketaatan. Nah, duduk di majelis ilmu begini butuh sabar. Duduk, dengarin, renungin ya. Terus niatkan mau mengamalkan itu butuh sabar. Sholat butuh sabar, puasa butuh sabar, sedekah dan zakat butuh sabar, haji umrah butuh sabar, bakti sama orang tua butuh sabar, ngurus anak, melayani suami dan ibu-ibu juga butuh sabar, suami memberikan kebutuhan istri butuh sabar. Sabar semua dalam lingkungan kita, sabar dengan cuaca, sabar dengan gangguan orang, sabar. Maka kita sabar yang pertama dalam mengerjakan ketaatan dulu. Untuk mengerjakan ibadah butuh kesabaran. Memang berat, tapi di beberapa keadaan, tapi kita sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Nah, semua orang di antara kita punya peluang berzina, peluang berbohong, peluang menipu, peluang apalah dosa. Tapi di saat sedang ditawarin oleh syaitan, tolak, sabar. Jangan iyakan. Itu butuh kesabaran. Dan yang ketiga baru sabar terhadap ujian harian kita. Sabar atas ujian harian, ya seperti sakit, gangguan orang, nah itu baru sabar. Nah biasanya yang kita sering dengar di tengah-tengah masyarakat kita, sabar yang ketiga aja nih.
Sabar kalau lagi sakit, sabar kalau lagi diganggu orang gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya sabar itu sabar yang ketiga ini hanya akan bisa dilalui dengan mudah kalau kita sudah sabar poin 1 dan poin 2. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan dosa, baru kemudian sabar ujian hari itu akan mudah kita lalui. Yang terakhir yang ke-8 di sini diangkat dari Al-Quran, Allah menjadikan sabar sebagai penolong dan memerintahkan untuk mencari pertolongan dengannya dalam setiap kesulitan yang menimpa seorang hamba. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi setiap kali ada masalah apapun, maka dahulukan ya salat dan sabar. Udah clear. Kalau dua itu Bapak Ibu bisa jaga, maka insya Allah akan aman semuanya. Makanya dikatakan Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian itu kalau sedang menghadapi masalah apapun, maka beliau yang pertama dilakukan adalah salat, ya, wudu, salat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang luar biasa. Berarti walaupun Nabi SAW tidak bertemu dengan kita, beliau memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita dimaafkan. Juga hadis yang terakhir yang sempat kita bahas teman-teman sekalian adalah tentang bahayanya dosa itu. Karena dia akan menjadi sebuah titik kelam dalam hati yang otomatis akan mengacaukan hati yang merupakan mahkota daripada tubuh kita. Hadis Nabi SAW di halaman 77 ya, atau di halaman 76. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu 'ala qalbihi wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan satu kesalahan atau dosa, maka dalam hatinya terbentuk satu bercak hitam. Jika dia meninggalkan kesalahannya, beristighfar, memohon maaf, dan bertaubat, janji sama Allah tidak mengulanginya, maka hatinya dibuat cemerlang kembali, cerah kembali, segar kembali. Jika dia kembali melakukan dosa, maka bercak hitam itu dibuat semakin bertambah sehingga menutupi hatinya. Dan itulah makna tafsir kata arran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Maksudnya dosanya. Ya. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Waktu-waktu yang dianjurkan beristighfar setelah poin pertama yaitu melakukan dosa, langsung istighfar. Yang kedua adalah setelah melaksanakan ketaatan. Rasulullah SAW bila selesai mengerjakan sholat, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Beliau mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pertama sekali, begitu salam. Agar kalau ada kesalahan dalam sholat, dimaafkan oleh Allah. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, engkaulah Zat yang maha memberi keselamatan, dan darimulah segala keselamatan. Maha suci engkau, wahai Zat yang maha agung lagi maha mulia. Ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Seusai menunaikan haji, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan pada ibadah haji ibadah yang mulia. Tapi tetap diikuti dengan istighfar, orang itu melakukan dosa atau tidak. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 199 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat yang banyak orang bertolak, maksudnya dari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah menuju ke Muzdalifah, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi puncak ibadah haji hari Arafah itu, tanggal 9 Zulhijjah. Dan justru pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh istighfar.
Saya juga pernah ingatkan ya, bagaimana Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, pada saat mereka melakukan pelanggaran yang sudah Allah gambarkan. Nabi Adam memakan dari pohon buah yang dilarang, kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan, walaupun niatnya baik ingin mencari lokasi dakwah baru, tapi belum ada perintah dari Allah. Maka mereka bukan minta kepada Allah, bukan Nabi Adam minta agar dikembalikan ke surga, dikembalikan fasilitasnya, bukan juga Nabi Yunus minta dikembalikan kepada kaumnya. Keduanya langsung mengucapkan ya, permohonan maaf kepada Allah. Nabi Adam AS mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan pelanggaran ini. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak maafkan kami, memaafkan kami, ya. Wa in lam taghfir wa tarhamna, dan kau kasihani kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Nabi Yunus AS mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada tempat saya bergantung ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tapi aku mengakui kesalahanku. Seusai wudu disyariatkan juga membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Aku beristighfar dan bertaubat kepadamu. Ini mirip dengan doa kafaratul majlis ya. Pada saat dari majlis juga begitu. Intinya disuruh memohon ampun. Begitu juga seusai melaksanakan qiyamul lail, sholat yang mulia. Dianjurkan Allah menyifati hamba-hambanya yang suka sholat malam ini. Semoga Allah jadikan kita mereka. Dengan firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang setelah mereka sholat malam, mereka suka memohon ampun pada waktu sahur atau sebelum fajar. Saya ingatkan kembali, istighfar bukan hanya diucapkan kalau dosa sedang terjadi. Ini penting. Saya sudah bacakan tadi hadis yang sahih. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang selalu rutin melakukan istighfar, Allah akan berikan, ya, kalau kita bahasakan, kegembiraan setelah kesedihan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa razaqahullah min haitsu lam yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari tempat dia tidak sangka-sangka. Jadi istighfar mendatangkan rezeki. Istighfar memberikan kegembiraan pada saat kita sedang sedih. Istighfar akan memberikan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Ada seorang diceritakan di Pakistan. Ya, ini kisah dinukil oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Hasan. Ya. Kebetulan beliau tulis buku tentang keajaiban sedekah dan istighfar. Di kisah beliau terakhir di buku itu saya sempat baca. Dia cerita tentang ada seorang di Pakistan terjadi gempa, dan dia menceritakan kisahnya. Pada saat dia sedang selesai sholat, kemudian dia ingin rebahan di malam hari, tiba-tiba terjadi gempa. Dan itu hitungan menit saja. Bahkan tiba-tiba dinding-dinding rumah retak, atap-atap mulai rubuh. Dan orang ini mengatakan, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi akhirnya lisannya diilhamkan oleh Allah untuk mengatakan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sudah pasrah saja. Karena nggak mungkin lari. Lagi runtuh bangunan tersebut. Maka setelah selesai gempa itu dalam hitungan menit, subhanallah, rumah semua runtuh, kecuali atap yang dia ada di bawahnya. Hanya itu yang bertahan dengan sedikit tembok yang menahannya. Kemudian dia bilang dia bisa keluar dari permasalahan itu. Beliau juga mengangkat kisah ada seseorang yang sudah lama menikah, tidak punya keturunan. Lalu dia komitmen dengan istrinya, sekarang kita perbanyak istighfar. Bukan istighfar saja, perbanyak istighfar dengan kehadiran hati, lalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka komitmen, dan keajaiban terjadi setelah 10 tahun atau sekian tahun menikah tidak punya anak, hamil, punya anak. Lalu begitu selesai masa nifas, suaminya mengatakan, saya mengingatkan, kebetulan dia berikan nama anak pertama Yusuf, maka dia berjulukan Abu Yusuf sekarang karena sudah punya anak. Istrinya Ummu Yusuf, dia mengatakan, saya ingat kalau Ummu Yusuf, kita sudah lama nggak punya anak.
Bagaimana kalau kita praktekkan lagi istighfar ini dengan kehadiran hati, dengan serius, perbanyak, supaya kita diberikan anak yang kedua. Dan betul setelah masa nifas itu hanya beberapa hari, terhitung sudah hamil lagi. Terus saja begitu sampai mereka punya beberapa orang anak. Sampai waktu sudah punya anak sekian banyak, sempat Abu Yusuf mengatakan, kita berhentikan dulu amalan ini. Bukan berhentikan istighfarnya, maksudnya istighfar khusus untuk minta keturunan. Biarkan anak-anak kita besar dulu. Setelah mereka besar sedikit, kemudian dia pun ya, memohon lagi kepada Allah dan hamil lagi istri. Selama itu bukan bentrok dengan sunnatullah, peraturan yang Allah buat teman-teman sekalian. Seperti misalnya Anda istighfar minta supaya malam hilang. Itu nggak mungkin terjadi. Karena itu sunnatullah, peraturan Allah yang tidak mungkin berubah. Atau Anda memohon istighfar kepada Allah agar jenis kelamin laki-laki, kalau Anda perempuan hilang. Nggak mungkin, sudah sunnatullah. Nggak mungkin. Atau hilang, tidak ada kematian. Nggak mungkin. Gitu. Selama bukan bentrok sama sunnatullah, maka tidak ada yang mustahil bagi sang pencipta Allah. Berita gembira bagi Anda yang belum punya keturunan, yang belum punya pasangan, yang terlilit utang, yang selalu merasa kesedihan, ya, yang masih kena sihir dan belum sembuh, yang semuanya istighfar. Istighfar. Tapi istighfar yang benar-benar tutup mata Anda, renungi, terus ikhlaskan niat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya pribadi teman-teman pernah duduk di Madinah pada saat kami mau ujian. Itu saya duduk sambil coba baca pelajaran, belum faham-faham teman-teman. Kemudian saya tiba-tiba mengingat dulu ada satu dosen tingkat 2 kuliah di dakwah waktu itu. Kemudian dia mengatakan, atau kita pelajari hadis termasuk dengan sanad-sanadnya, yang siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada sifat Allah al-hayyul qayyum yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, saya berapa kali baca gak faham-faham dan tidak konsentrasi, pecah konsentrasi. Sebentar berdiri ngambil air zam-zam, sebentar kembali lagi, sebentar tersibukkan dengan mengkonsumsi ada cemilan yang saya bawa. Sebentar saya sempat menghayal sejenak, ini kok nggak fokus ya. Maka saya coba baca istighfar ini teman-teman. Sekali saya baca, dengan saya niat renungi, belum terasa apa-apa. Tapi begitu saya ulangin 5, 6, 7 kali, tapi terus dengan tenang, dengan konsentrasi, beda sekali subhanallah. Saya merasa seperti ada semangat baru yang membuat akhirnya saya lebih semangat dan muncul tiba-tiba. Setelah itu saya baca, alhamdulillah saya faham pelajaran tersebut dan nilainya masya Allah tabarakallah, besoknya luar biasa, memuaskan itu. Jadi ini luar biasa teman-teman sekalian. Jadi memang istighfar itu bukan hanya sekedar memaafkan, bukan hanya sekedar pengakuan penyesalan, permohonan maaf kepada Allah pada saat kita berdosa, tapi memang untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan tadi, memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ya. Kemudian beliau mengatakan juga Allah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW, di akhir dakwah beliau dalam menyebarkan agama Allah dan kesungguhan beliau di jalannya untuk beristighfar. Nabi Muhammad SAW sudah berdakwah, sudah dengan pengorbanan luar biasa, Allah tetap suruh ikutkan dengan istighfar. Jadi istighfar sekali lagi, saya ulangi, bukan hanya sekedar kalau kita berbuat dosa, tapi rutinkan, berusaha agar selalu istighfar setiap saat. Karena manfaatnya besar sekali. Perhatikan Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nashr, ya, surah An-Nasr, An-Nasr ya, kemenangan. Ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat hai Muhammad manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah ya, kepada Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah, istighfarlah. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang-orang yang mempunyai tekad dan basirah ya, lebih sering beristighfar, maksudnya petunjuk dari Allah ini.
lebih sering beristighfar setelah melaksanakan amalan-amalan ketaatan. Karena mereka melihat kekurangan diri mereka dalam menjalankan ketaatan-ketaatan itu. Dan tidak mengerjakan amalan-amalan tersebut karena Allah sebagaimana yang layak bagi kemuliaan dan keagungannya. Dan seandainya tidak ada perintah, tentu tidak ada seorang pun berani melakukan ibadah ini dan dia tidak rela dengan hal itu bagi tuannya. Ini maksudnya adalah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, harusnya kita ini walaupun kita sudah merasa maksimal dalam mengerjakan ibadah. Contoh misalnya kita sholat wajib. Kita sudah berusaha untuk khusyuk, menjaga gerakan, menjaga bacaan. Tapi setelah salam, yang pertama diucapkan istighfar. Tadi sudah kita sebutkan itu. Jadi itu ajaran Nabi SAW. Berarti memang ada sesuatu dengan istighfar ini. Tadi sudah kita sebutkan setelah haji, setelah sholat malam. Ya. Semua disuruh istighfar. Bahkan Nabi SAW tadi dalam surah An-Nashr kita baca. Surah An-Nasr maaf. Ya. Kadang-kadang lisan kita ya, salah dalam mengucapkan. Bukan disengaja ya. Kalau Nashr itu bisa menyebarkan. An-Nasr itu kemenangan. Kayak ini An-Nasr. Pakai shod. Maka dalam surah An-Nasr Allah subhanahu wa ta'ala menekankan masalah itu. Pada saat Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau setelah itu melaksanakan peperangan lanjutan yaitu perang Hunain dan mengalahkan suku Hawazim, suku yang besar setelah Quraisy. Maka dua suku besar di Jazirah Arab sudah takluk, bahkan panglima perangnya masuk Islam pada saat itu. Kemudian beliau menuju ke Tabuk, ya, menyerang wilayah Romawi. Setelah beliau pulang, bisa dikatakan hampir seluruh Jazirah Arab takluk kepada Nabi SAW. Maka pada saat itu manusia berbondong-bondong datang. Ada yang memang karena hatinya tersentuh mendapat hidayah Islam, ada yang takut kepada kaum muslimin. Maka manusia berbondong-bondong datang masuk Islam. Allah mengatakan, pada saat kemenangan Allah sudah datang, hai Muhammad, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu. Bilang subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian beristighfarlah. Wastaghfiruh. Nabi disuruh istighfar. Karena jangan sampai nanti ini bisa membuat riya, bisa membuat sombong. Istighfar membuat kita lebih merendah. Karena Allah maha menerima taubat hamba. Makanya Nabi Muhammad SAW pada saat masuk ke Mekah, beliau menundukkan kepalanya SAW yang mulia sampai ya terlihat seakan-akan batang leher beliau ini ya itu sama rata dengan bagian tengah kepalanya SAW karena merendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam zikir-zikir rutin harian, kata beliau ya, ini yang dianjurkan istighfar. Doa-doa sholat pada umumnya berisi istighfar. Misalnya dalam doa istiftah ya, di dalam dua sujud ya. Kan itu doa istiftah misalnya, itu istiftah itu kan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya. Ya Allah jauhkan antara aku dengan dosaku gitu kan. Ya, itu termasuk memohon ampun. Di antara dua sujud Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku, dan seterusnya. Dalam ruku dan sujud ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ini salah satu doa ruku yang sama juga dengan doa sujud. Maha suci engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, gitu kan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memohon atau meminta kepada Nabi SAW agar mengajarinya doa yang akan dia ucapkan dalam sholat khusus, Abu Bakar minta doa khusus, ya Rasulullah, saya minta doa khusus dari anda, saya baca dalam sholat saya. Lalu Nabi SAW memerintahkan membaca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yakfiru dhunuba illa ant faghfirli min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah banyak berbuat kezaliman, dosa maksudnya, kepada diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan juga Ahmad. Artinya hadis ini hadis sahih. Padahal Abu Bakar waktu itu bukan sedang melakukan dosa. Beliau datang kepada Nabi SAW minta diajarkan doa khusus. Dan doanya mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak.
Padahal Abu Bakar bukan radhiyallahu anhu melakukan dosa pada saat itu. Ya. Demikianlah kata beliau, Anda mengetahui bahwa tidak ada tempat pun yang di dalamnya disyariatkan berdoa dalam sholat, melainkan di dalamnya disyariatkan beristighfar. Dalam zikir-zikir pagi dan petang disyariatkan supaya berdoa dengan sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Yang Anda sudah tahu tentu, Allahumma anta rabbi, sudah pernah kita bahas itu ya. Ya Allah, engkau adalah penciptaku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku selalu sesuai dengan perjanjian denganmu. Wa wa'dika, dan janji-janjimu. Mastata'tu, semampuku. A'udhu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui semua nikmatmu padaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku akui semua dosa-dosaku. Faghfirli, maafkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Apa kata Nabi SAW? Anda kalau pegang bukunya di situ, hadis riwayat Bukhari dan juga Ahmad, man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumi qabla an yumsiha fahuwa min ahli jannah. Siapa yang membaca tadi itu, saya istighfar, tuannya istighfar yang baru saya sebutkan tadi, pada waktu siang atau pagi hari dengan meyakininya, betul-betul tulus baca, mohon ampun dari Allah, lalu dia mati pada hari tersebut sebelum sore, maka dia termasuk penghuni surga. Lalu lanjutan hadisnya, wa man qala minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah. Dan siapa yang mengucapkan ini di sore hari, di malam hari, atau di petang atau di malam hari ya, dan dengan penuh keyakinan, maka dia mati sebelum pagi hari, dia termasuk ahli surga. Yang keempat, anjuran beliau mengatakan senantiasa beristighfar setiap saat. Inilah wirid rutin Nabi SAW, padahal beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dari Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Sesungguhnya terkadang hatiku tertutupi oleh sesuatu, dan sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi kalau Nabi SAW istighfar 100 kali, Anda bagaimana? Kita bagaimana, saya dan Anda? Harusnya kita ikuti Nabi SAW. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Juga dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu fil yawmi akthara min 70 marrah. Beliau bersumpah atas nama Allah mengatakan, demi Allah, untuk memastikan agar umatnya tidak usah ragu dengan ini. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya. Jadi lebih dari 70 kali nyambung dengan hadis yang sebelumnya tadi. Beliau mengatakan 100 kali. Lebih dari 70 kan bisa 100. Dan disentuhkan sudah di hadis yang pertama tadi kalau 100 kali beliau membacanya. Dan Ibnu Umar meriwayatkan juga, dia menuturkan, inna kunna la na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisi al-wahidi 100 marrah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya kami biasa menghitung bahwa dalam satu majlis Rasulullah SAW mengucapkan doa ini 100 kali. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dikatakan hadisnya hasan sahih. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi SAW membacanya dalam satu majlis 100 kali. Dari riwayat ini kita bisa lihat bahwasanya bukan berarti angka istighfar dipatok 100 kali. Tapi bisa bermakna bahwasanya Nabi SAW di setiap kali kesempatan membaca minimal 100 kali. Atau membaca 100 kali istighfar. Ya. Artinya dalam sehari bisa lebih daripada itu. Maka boleh orang seperti dulu kita berusaha selalu istighfar setiap saat. Pokoknya jangan diam teman-teman sekalian. Diam Anda itu zikrullah, berdoa, ya. Memuji Allah kah, bertakbir kah, bertahlil kah, beristighfar kah, terus. Dalam banyak doa yang diucapkan oleh Nabi SAW, beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah. Seperti misalnya dari Aisyah
radhiyallahu anha beliau berkata, "Ma shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullah wal fathu illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Tidaklah Nabi SAW melaksanakan solat setelah turunnya ayat surah An-Nasr tadi ya. Pada saat datang kemenangan Allah, idza jaa nasrullah wal fath. Kecuali beliau selalu membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci engkau wahai Tuhan kami dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Saya ulangi, maha suci engkau ya Allah, subhanaka rabbana, maha suci engkau wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan puji-pujian untukmu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Dari Nabi SAW selalu baca ini. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau juga pernah berdoa dengan doa ini. Rabbi ighfirli khati'ati wa jahli. Rabbi ighfirli khati'ati wa jahli. Wa israfi fi amri kullih. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli khatayaya wa amdi. Wa jahli wa hazli. وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, ketidaktahuanku, berlebih-lebihanku dalam segala urusanku, dan apa yang engkau lebih tahu mengenai hal itu daripada aku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kesengajaanku, ketidaktahuanku, dan kelemahanku. Semua itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan akan datang. Apa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Engkaulah yang maha mendahulukan dan engkaulah yang maha mengakhirkan. Dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi SAW sering baca ini. Perhatikan teman-teman, lafadznya luar biasa. Ya, lafadznya luar biasa. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan ketidaktahuanku dan berlebih-lebihanku dalam semua urusanku. Karena Nabi SAW tidak berlebihan. Tapi beliau merendah di hadapan sang pencipta Allah. Ini luar biasa. Dan apapun yang engkau ketahui, atau engkau lebih tahu daripada aku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, diulangi lagi. Kesengajaanku, ketidaktahuanku, dan kelemahanku. Semua itu ada padaku. Jadi beliau mengucapkan luar biasa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang lalu dan akan datang. Perhatikan, memohon maaf bukan cuma yang lalu. Yang akan datang pun kita minta. Serta yang aku lakukan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi ini permintaan yang luar biasa. Ya. Dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu, wa ilaika hakamtu, faghfir li ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma alantu, antal muqaddim, wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri. Allahumma laka aslamtu. Wa bika amantu, kepadamu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu lah aku bertawakal, mengalihkan urusan pekerjaanku. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku akan kembali. Wa bika khasamtu, dan dengan hujjamu aku berargumen. Kemudian dikatakan wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah aku meminta keputusan. Faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Maka ampunilah semua dosaku yang lalu dan yang kemudian. Ya, perhatikan selalu diikuti dengan yang akan datang. Ya. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan apapun yang aku rahasiakan dan aku tampakkan. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Karena kau zat yang mendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata penulis, ya Allah, dosa apa gerangan yang dilakukan oleh jiwa yang suci tersebut? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Sampai begitu luar biasa memohon pemaafan kepada Allah. Kesalahan apakah yang disembunyikan dan dinyatakan? Karena Nabi SAW tidak ada yang tersembunyi. Apapun dari sikap beliau, perbuatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terdahulu dan kemudian yang beliau lakukan. Apa yang Nabi lakukan? Dosa masa lalu. Dan dosa akan datang. Tidak ada sebab kehendakan. Tapi beliau ingin mendekankan kerendahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hamba. Yang dia ingin menekankan pada umatnya. Aku saja begini, bagaimana kalian? Kata penulis, jika Nabi SAW yang telah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang kemudian, atau terkemudian,
tinggi sebutan beliau dan tinggi derajat beliau. Beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Bahkan dalam satu majlis 100 kali. Lalu bagaimana halnya dengan kita? Orang-orang yang sering mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan. Sering melakukan dosa dan tidak sempurna dalam melaksanakan kewajiban. Bagaimana bisa kita tidak istighfar kecuali hanya habis sholat astagfirullah, astagfirullah selesai. Bagaimana kita lalaikan istighfar 100 kali minimal dalam sehari. Nabi SAW kadang-kadang 100 kali dalam satu majlis. Rabbi gifirli wa tub aliyya. Selalu beliau ulang-ulangi. Ya. Jadi surah An-Nasr pada saat turun. Subhanaka Rabbina. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ya. Allahumma gfirli. Saudaraku yang mulia, kata beliau, karena sedemikian rupa kedudukan istighfar, maka jangan sampai ia berpisah dari kita di majlis atau kediaman. Hendaklah lisan kita senantiasa melantunkan istighfar dan taubat setiap saat dan setiap waktu. Serta hendaklah kita berusaha menjaga doa-doa rutin dan mengingat dosa-dosa kita dan kekurangan kita dalam menjalankan kewajiban kepada Allah dalam keadaan berdoa kepadanya. Ini Ramadan, kesempatan. Jiwa kita betul-betul lagi sangat siap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lebih siap dari sebelumnya. Jangan sia-siakan ini. Sehingga nanti akan Anda sudah seperti orang yang punya bekal yang sangat bagus, punya yang sangat kuat setelah Idul Fitri nanti. Untuk Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini masa training. Masih tersisa. Ya. Sampai 7-8 hari ke depan, jangan sia-siakan saudaraku. Istighfar yang berbekas dalam jiwa dan terlaksana tujuannya ialah istighfar yang di dalamnya hati dan lisan sejalan. Sebab istighfar adalah tanda taubat dan berhenti melakukan dosa serta perasaan berdosa dan bersalah. Maka sepatutnya kita, wahai saudaraku yang mulia, ya, agar hati kita mengucapkan istighfar dan penyesalan sebelum lisan kita. Jadi jangan cuma astagfirullah, tapi munafik, hatinya enggak begitu. Enggak. Kalau perlu, kata beliau, hati lebih dulu beristighfar, menyesali perbuatan, sehingga lisan mengucapkan dengan tulus, aku memohon maaf kepadamu ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nikmatnya orang yang istighfar dan taubat itu luar biasa, teman-teman. Tidak bisa dibeli dengan seluruh harta dunia. Anda pernah rasakan pada saat Anda buat dosa, lalu Anda dulu di atas sejadah, Anda menangis terisak-isak karena kesalahan tersebut? Saya yakin orang beriman akan pernah melalui itu. Bagaimana nikmatnya tangisan itu, teman-teman. Demi Allah nggak bisa dibayar dengan seluruh harta dunia. Mahal, nikmat, tentram. Rasanya kita pada saat itu pun kalau mati siap bertemu dengan Sang Pencipta Allah. Kenapa kita nggak lakukan ini setiap saat? Semoga Allah mudahkan kita bisa melakukan istighfar selalu setiap saat dan taubat kepadanya. Sehingga selalu saja kita mendapatkan di buku amal kita, selalu ada istighfar. Ingat para salaf saleh mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh seseorang nanti yang menemani di kuburan dibandingkan istighfarnya. Sebagian mereka mengatakan kalau sungguh bahagia orang yang di buku amalnya setiap 2 baris dia temukan istighfar. Sehingga kalau ada kesalahan dimaafkan, ada kesalahan dimaafkan. Itu luar biasa.